Super Semar, cek kosong untuk Soeharto. Kontroversi surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar tidak hanya seputar keberadaan fisik surat itu, namun juga soal isinya. 3 versi Super Semar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara isi memang sama, yakni perintah untuk mengamankan negara. Namun bagaimana tafsir atas isi surat tersebut? Seperti diketahui, Super Semar telah dijadikan alat pembenaran bagi Soeharto, si penerima, untuk memberangus Partai Komunis Indonesia, menangkap 15 menteri yang dianggap beraliran kiri dan loyal terhadap Presiden Soekarno, serta mengawasi pemberitaan di media massa saat itu. Melihat langkah Soeharto itu, Soekarno segera mengeluarkan surat lanjutan 2 hari berikutnya atau 13 Maret 1966. Surat yang berisi 3 poin penting ini dibawa oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. Jelly Mena, dan diserahkan kepada Soeharto. Surat itu pada intinya mengingatkan Soeharto bahwa Super Semar bersifat teknis, administratif, bukan politis. Surat semata-mata berisi perintah untuk mengamankan rakyat, pemerintah, dan presiden. Kedua, surat juga mengingatkan pembubaran partai politik harus atas seizin presiden. Ketiga, Soeharto diminta datang menghadap presiden untuk memberikan laporan. Surat yang tidak banyak diketahui publik ini akhirnya tak digubris Soeharto. Semua tahu, setahun setelah penyerahan Super Semar atau 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno tanpa proses pemilu. Sejarawan Aswi Warman Adam menilai Super Semar seperti belangko cek kosong yang bisa diisi semaunya oleh Soeharto. Hal ini terlihat dalam frase mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam poin perintah pertama surat itu. Super Semar akhirnya ditafsirkan bukan hanya sebagai perintah pengamanan, namun juga pemindahan kekuasaan, transfer of authority. Brigadir Jenderal Amir Mahmud, salah satu orang dekat Soeharto, setelah melihat surat itu menilai surat itu bernada penyerahan kekuasaan. Menurut Aswi, seharusnya surat kepada militer jelas batas dan jangka waktu pelaksanaannya. Poin ketiga, surat lanjutan Soekarno pada 13 Maret 1966 menunjukkan sang presiden telat menyadari ketidakjelasan pelaksanaan Super Semar. Namun keterangan Wakil Perdana Menteri I Subandrio setelah lepas dari tahanan Orde Baru menunjukkan sang pemimpin besar revolusi tak seceroboh itu. Menurutnya, Super Semar terdapat frase, setelah keadaan terkendali, Super Semar diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno. Keterangan Subandrio itu dibenarkan oleh Pangkostrat Letnan Jenderal Kemal Idris. Kontroversi isi Super Semar ini akhirnya membuat persepsi bahwa Super Semar palsu sengaja dibuat mengarahkan ke transfer of authority, sementara yang asli jelas merupakan perintah mengamankan negara atau delegation of authority. Ini pula yang diamini Ruslan Abdul Ghani, salah satu Menteri Soekarno saat itu. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.